pulanglah ke rumah. Di antara kesibukan kita, adakah pernah mengadakan evaluasi tentang kehidupan di rumah tangga kita? Apa yang dicapai oleh anak-anak kita? Bagaimana istri kita? Siapkah saat kembali kepada Allah di hari kiamat ketika dievaluasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah satu bagian dalam episode hidup kita duduk saja untuk duduk bersama berbicara tentang rumah tangga? Dalam sebulan berapa kali itu dilakukan? Bahkan Allah menurunkan ayat khusus, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada keluarga hebat, calon penghuni taman surga, akan bergenggangan tangan masuk ke dalam surga. Di antara kegiatannya, mereka malam suka bangun, menjelang subuh, duduk sama-sama mengevaluasi diri. Ayahnya mengatakan, ayah bekerja demikian. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau dihisab di hari kiamat, mudah-mudahan diringankan dengan kita bertobat kepada Allah. Ibunya merespon, istrinya merespon, ini yang bisa bunda kerjakan. Kalau ada yang salah, bunda mohon maaf. Anaknya mengatakan yang pertama, ini yang saya kerjakan. Kalau ada yang kurang, mohon maafkan ayah dan bunda. Demikian anak sampai ke bungsunya. Lalu semua mengatakan, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami ingin sesuatu yang baik ya Allah, capaian yang baik ya Allah. Ketika seorang istri salah, seorang suami itu seharusnya mendatangi istrinya dan memeluknya. Itu treatment paling gampang. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena seorang laki-laki itu punya kewajiban menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus lapang hatinya, luas akalnya, besar pemaklumannya. Sehingga apa? Ketika melihat istrinya sedang tidak baik-baik saja, walaupun yang salah adalah istrinya, dia akan mendatangi istrinya dan memeluknya sambil mengatakan, sayang, ini bukan salah kamu, tapi salah aku sebagai suami yang belum menjadi teladan bagimu. Ya perempuan itu kalau Nabi ngingetinnya, perempuan itu ibarat tulang rusuk. Dia itu memang bengkok, dilurusin nanti dia patah, didiemin juga pasti akan tetap bengkok. Jadi cara untuk menghadapinnya gimana? Sabar, udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada. Catat suami-suami, terima kasih. Jadi akan sulit kalau kita selalu memandang pasangan itu dengan hak dan kewajiban. Ini hak saya ya, itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak mau, di luar masih banyak yang mau sampai kapan? Tapi harusnya kita mandang pasangan itu dengan sudut pandang, ya Allah, dari miliaran wanita engkau yang dipilih oleh yang maha tahu. Ia juga maha baik, nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin deketin yang buruk. Maka dari miliaran wanita dipilihnya ada kamu, maka ketahuilah kamu tuh jalan aku menuju surganya Allah. Kebaikanmu muncul, aku syukuri, aku dapat pahala. Kekurangan muncul membuat kita tersakiti, kamu jadi penggugur dosa. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Pahala perlu, penggugur dosa perlu. Berarti kapanpun aku bersamamu, kamu lagi deketin aku ke surga. Kalau aku masih sering ngambek sama kamu, atau ngeluhin tentang kamu, mungkin aku yang terlalu cinta dunianya, atau aku belum pengen ke surga. Udah gitu. Sejahat apapun dirimu, jangan engkau ajari putrimu cara berjoget, tapi ajarilah cara dia sholat. Jangan engkau ajari dia cara bernyanyi, tapi ajari dia cara membaca Al-Quran. Jangan engkau jadikan kosmetik kecantikan sebagai perhiasannya, tapi hiasi ia dengan hijab. Karena kita semua akan ditanya pada hari kiamat. Suami diomelin istri kok diem, itu pahalanya kayak iktikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah. Punya istri yang wes nggak usah diladeni jiarke wae. Pokoknya katek rara Mas Bambang diem. Begitu Rara selesai, jawab singkat, Shadaqallahul azim. Saman lungguh plek nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi. Laki-laki saya kasih tahu, setiap langkah yang kau mau ambil, minta restu kepada istrimu. Dan jadikanlah dia sebagai ratu supaya semua hidupmu menjadi berkah. Itu kuncinya. Jangan coba-coba membuat istrimu menangis, meneteskan air mata karena kebencian. Karena kenapa? Maka setiap langkahmu akan susah. Apa yang kau cita-citakan itu tidak akan tercapai. Keberkahan hidup itu ada pada kasih sayang istri. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Jangan coba-coba menyeleweng, karena penyelewengan akan membuat orang akan menjadi rusak. Ketahuilah bahwa orang hebat pun akan jatuh. Pimpinan pondok pesantren yang hafal Quran, hafal hadis, ketika dia selingkuh, maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Penghafal Quran bisa dijatuhkan oleh Allah, apalagi yang bukan hafal Quran. Itu makanya saya katakan, jaga istrinya baik-baik. Karena tanggung jawab Anda sekarang, saya selalu katakan, bawa istri tak jalan-jalan. Mau bawa ke Tanah Suci silahkan, mau bawa ke Jakarta silahkan, mau bawa ke rekreasi silahkan, mau bawa ke pasar silahkan, tapi satu saja, jangan bawa ke pengadilan agama.
Orang hidup di dunia itu harus sadar bahwasanya dia itu di dunia, belum di surga. Semua yang menjalin rumah tangga harus sadar bahwasanya Anda ini di dunia. Dan Anda harus yakin betul pasangan Anda itu manusia bukan malaikat. Sehingga kalau ada kekurangannya wajar, dia manusia. Ini. Makanya pandai-pandailah memahami kekurangan untuk menguatkan ketabahan Anda. Jadi permasalahan itu selalu ada selagi Anda masih di dunia. Nanti kalau Anda di surga nggak ada lagi masalah. Nah, ternyata masalah ini juga untuk mengangkat derajat Anda. Dengan kesabaran Anda, dengan kebijakan Anda, dan seterusnya. Maka jangan sampai masalah yang Allah berikan yang seharusnya untuk naik derajat, bukan untuk menjadikan Anda runtuh. Itu kan ujian dalam rumah tangga. Kau pilih mamamu atau saya istrimu, Pret. Mana bisa dipilih itu? Dengar ini, Bu. Tidak mungkin suami pilih istri dengan ibunya. Sama-sama penting. Tolong jawab dengan jujur, Ibu. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suami? Siapa? Siapa? Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang ngajari halal haram? Ibunya. Siapa yang suapi ketika kecil belajar makan? Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Ibunya. Siapa yang dibelikan rumah? Suamimu. Istrinya. Ayo. Nah, siapa? Siapa yang terima gajinya suami tiap bulan? Penghasilan suami siapa? Apa dia kasih ibunya? Sisa-sisa dia kasih ibunya. Siapa dulu? Istrinya. Maka demi Allah, Ibu, jangan kau buat suamimu berdosa kepada ibunya karena kamu. Kalau Anda menginginkan suami jadi orang soleh, jangan banyak dituntut suaminya. Ibu berusaha menjadi solihah. Sehingga dengan ibu menjadi solihah, energinya kepada suami akan tertarik. Bantu suami menjadi soleh. Jangan ikut campur. Setiap rumah tangga memiliki jalan cerita dan ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kondisi ekonomi, ada yang diuji dengan masalah anak, dan ada yang diuji dengan masalah kesehatan. Maka jangan pernah membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, apalagi ikut campur dan merasa paling tahu segalanya. Oleh karena itu, uruslah rumah tangga kita masing-masing, karena sesungguhnya tidak ada rumah tangga yang sempurna. Sehingga penilaian istri adalah menunjukkan akhlak kita sebenarnya. Sehingga kalau ingin introspeksi kita, akhlak kita gimana? Coba lihat bagaimana muamalah kita dengan istri. Ketika sama teman diantar kemana-mana, dimanjakan, istri nggak mau. Berarti itu akhlak kita yang sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW menjadi contoh. Oleh karena itu, ini keajaiban hadis beliau. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li nisaikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Di antara hak istri adalah mendapatkan tempat tinggal dari suami, dan hak istri tidak boleh dicampur dengan keluarga suami. Sehingga secara hukum asal, istri boleh menolak tinggal di rumah mertua. Hukum asal ini. Boleh. Tapi betapa banyak suami kan bawa istrinya ke rumah mertua. Kalaupun ada rumah, ya, bawa ibu mertua, bawa adiknya, bawa kakaknya satu rumah. Padahal hukum asalnya wajib disediakan tempat. Ingat, ini hukum asal, dan istri berhak menolak meskipun bawa ibunya. Ini hukum asal, ingat, hukum asal. Dan nanti ada solusinya kalau kita cari. Demikian juga di antara hak dasar suami adalah keberadaan istri di rumah. Keberadaan istri di rumah hak dasar suami. Ya, dari sini muncul penjelasan ulama bagaimana pokoknya kalau suami pulang, istri harus ada di rumah. Jadi hak dasar suami keberadaan istri di rumah. Makanya saya tuh kalau lagi ada acara-acara penting nggak mau sama suami. Bisa 3 jam di jalan, Bu. Iya, karena buat laki-laki ya, itu dia tidak bisa antarkan istrinya sampai tempat tujuan, itu gagal namanya. Buat laki-laki. Apalagi istrinya mau nanya. Ayah tuh nanya tuh. Ayah, kiri ya. Apalagi nggak minta izin lagi. Kiri. Ngapain kiri? Oh, tambah sih inget kita lagi ya. Maaf, buka jendela, tanya tukang parkir.
Itu suami udah merasa, oh dia lebih percaya tukang parkir pada aku. Disangka laki-laki nggak bisa marah, Bu. Marah, Bu. Makanya saya kalau ada apa-apa saya tanya, ya, ayah, Ibu Isa bantuin tanya ya? Nggak usah. Oke, nggak usah. Ketawa aja udah. Walaupun nanti sampai tempat pengantin udah pada pulang semua. Yang penting kan nggak berantem sama suami. Iyalah. Ngapain kita belain juga pengantin itu? Nanti terlambat ayah, nanti terlambat. Tapi kita bikin ya rumit atau bikin konflik sama suami. Biarin aja. Nanti terlambat ayah, ini pasti lagi salaman. Kata suami, kamu mau ngantri? Oh iya juga sih gitu. Mending terakhir. Pasti kita diajak makan di tempat VIP. Kalau anak kita nggak punya akhlak, nggak punya adab, dan tidak ada bekal agama, lantas siapa yang bakal mendoakan kita kalau kita mati? Kalau anak-anak kita nggak didik untuk mengenal Allah dan Rasulnya dari kecil, mau jawab apa kita sama Allah? Mau jawab apa? Ketika malaikat kita nanya, apa yang kamu telah perbuat untuk anak-anakmu? Apa yang telah kamu didik untuk anak-anakmu? Mau jawab apa? Satu catatan, ini juga bisa terjadi ya karena perkembangan zaman. Banyak orang tua yang memukul sang anak karena HP-nya rusak. Tapi hampir tak pernah ada orang tua memukul HP-nya karena telah merusak sang anak. Dan percaya tidak ada yang bisa merusak ketentraman rumah tangga, kasih sayang dan cinta kecuali dua hal. Yang pertama adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak bersyukur kepada Allah. Maka akan terus saja seseorang itu merasa kurang. Ingat teman-teman, kita menjalankan tugas di muka bumi ini hanya sampai ajal datang saja. Jadilah orang-orang yang mengisi waktu-waktunya semuanya dengan sesuatu yang berkualitas. Kunci rezeki suami salah satunya adalah saat dia royal kepada istri. Semakin dia royal memberi untuk istri, semakin Allah hujankan dengan harta penuh keberkahan. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk anak yatim, 1 dinar yang kamu sodakokan kepada fakir miskin, 1 dinar yang kamu sedekahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, termasuk istrimu. Yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu berikan kepada keluargamu, yakni dalam hal ini kepada istrimu. Maka benar, kalau semakin seorang suami royal sama istri, makin Allah hujankan keberkahan rezeki. Siapa yang memberikan hujan keberkahan soalan rezeki? Allah. Lewat perantara apa? Sebab dia royal memberi kepada istrinya. Buat suami, lo tahu nggak kenapa pas sudah nikah, istri yang dulunya nih pas sebelum kita nikah ini, bawaannya kan pengen kita temuin setiap minggu gitu ya. Tapi pas sudah nikah, itu malah sebaliknya. Bawaannya sebel mulu, ngerasa istri kayaknya ngomel-ngomel mulu, ngerasa nggak dihormatin. Padahal dulu kayaknya pas sebelum nikah, itu idaman banget gitu kalau dia jadi istri kita. Pas sudah nikah, itu malah ngerasa sebaliknya. Pak, ini tuh udah jelas Pak, kalau di dalam pernikahan, itu ada satu hal yang nggak bisa kita hindarin, bahkan harus kita lawan terus supaya pernikahan kita bisa langgeng. Yaitu apa Pak? Syaiton Pak.